Memasuki masa tanam padi dan palawija lainnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara membuat sejumlah petani kewalahan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini karena kebijakan pemerintah telah mengurangi jatah kebutuhan petani akan pupuk subsidi. Demi mendapatkan kebutuhan pupuk, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi di pasaran. Hal ini justru berdampak berkurangnya pendapatan petani pasca panen nantinya. Wagiona, salah seorang petani dan juga sekretaris kelompok tani Sehati, mengatakan bahwa pada musim tanam padi tahun ini petani merasa kewalahan karena lebih 50% jatah pupuk subsidi untuk petani telah dikurangi oleh pemerintah. Apakah kota yang dikeluarkan pemerintah itu mencukupi nggak dengan kebutuhan petani ada di sini? Yang jelasnya tidak untuk air ini, apalagi untuk musim tanam ini sangat jauh berkurang. Sangat jauh tidak mencukupi lah. Jadi orang Bapak mengajukan di pemerintah itu berapa ton sebenarnya per tahunnya? Kalau kami nggak berapa tahu gitu, yang jelas kami mengusulkan di RDKK 4 ton. Tapi yang keluar semalam pengakuan kios hanya 1,5 ton. 1,5 ton Pak ya? Jadi kewalahan juga lah Pak ya untuk membagi kepada anggota Pak ya? Yang jelasnya ya kewalahan lah. Harapan saya seperti dulu-dulu lagi. Untuk kebutuhan pupuk ini subsidi terpenuhi lah jumlahnya sesuai dengan usulan kami. Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Labuhan Batu Utara, Baratu Zakiah, menjelaskan bahwa dari 24.120 ton pupuk subsidi yang diusulkan sesuai RDKK dari petani kepada pemerintah pusat oleh Pemkab Labuhan Batu Utara, justru Kementerian Pertanian RI hanya merealisasikan sebanyak 10.651 ton pupuk subsidi tahun 2022 untuk kebutuhan petani di Labuhan Batu Utara. Untuk keseluruhan yang diajukan kelompok tani di Labuhan Batu Utara 24.120 ton, Pak. Stok untuk penyerapan sampai dengan bulan Juni, Pak. Bulan Juni 25% dari total 10.651 ton. Karena penyerapan tertinggi biasanya di daerah sentra pangan kita, Kecamatan Kuala Hilir dan Kuala Ledong. Di sana sawah sistem bertanamnya kada hujan, maka biasanya tren ini naik penyerapan pupuknya di bulan September Oktober, Pak. Kalau menurut usulan RDKK belum mencukupi, Pak. Hanya saja apabila nanti penyerapannya sudah menipis, ada realokasi dari pemerintah pusat. Biasanya apabila penyerapan sudah mencapai di atas 80%, ada realokasi penambahan dari pemerintah pusat. Akibat langkanya pupuk subsidi dan tingginya harga pupuk non-subsidi di pasaran dan berdampak pada anjloknya hasil pertanian rakyat nantinya, hal ini petani berharap kepada pemerintah agar kebijakan pengurangan jatah pupuk subsidi segera dicabut. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Husin Mubarok melaporkan.